What's up, sob? Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Di Indonesia ini ada 3 provinsi yang punya penyebutan khusus atau istimewa. Bisa ya? Bisa. Sejarahnya panjang ya. Kalau gue jelasin ini nggak cukup gitu ya. Nggak cukup ilmu gue gitu maksud gue. Tapi kenapa sih mereka bisa disebut spesial, khusus gitu? Ya itu tadi. Mereka punya sejarah yang panjang kenapa mereka disebut istimewa dan khusus. Kalian pasti tahu, 3 provinsi ini, yang pertama daerah khusus ibu kota. Kalau ini sih mungkin analisa gua, kenapa DKI disebut daerah khusus? Karena pusat pemerintahan, ada ibu kota di situ ya, daerah khusus ibu kota. Jadi sentral ya, sentral dari negara Indonesia itu beribu kota di DKI Jakarta. Makanya disebut sebagai khusus. Nah, yang kedua adalah daerah istimewa Aceh. Kenapa disebut Aceh? Ibu kotanya Banda Aceh gitu kalau nggak salah ya. Ada penyebutan lain dari daerah istimewa Aceh, itu Serambi Mekah. Karena apa Aceh disebut sebagai kota yang istimewa? Kalau menurut gue nih guys, menurut artikel yang gue baca, Aceh itu menerapkan sistem syariah murni, hampir 100% loh. Bayangin, ketika ada orang mencuri, ketika ada orang melanggar hukum syariat tersebut, langsung, maaf, contoh, ketika orang melanggar hukum adat, kayak berzina gitu, itu bukan hanya hukum adat, tapi hukum syariat ya, itu bisa dirajam. Ketika dia mencuri bisa dicambuk. Segitu tegaknya mereka menjalankan syariat Islam. Makanya Aceh itu disebut daerah istimewa. Nah, provinsi yang ketiga yang di Indonesia yang disebut penyebutan khusus yaitu adalah daerah istimewa Yogyakarta. Keraton Yogyakarta, Kesultanan. Ya, kenapa Yogyakarta bisa disebut juga sebagai daerah istimewa? Dulu sistem pemerintahan mereka adalah kesultanan. Ada beberapa kepresidenan yang menjadi sebuah kesultanan di zaman Belanda. Panjang ya nih guys, kalau gue sebutin. Tadi gue bilang, gue belum cukup ilmunya untuk menjelaskan kenapa sih Yogyakarta juga termasuk daerah yang dapat penyebutan khusus, itu daerah istimewa Yogyakarta. By the way sob, ngomong-ngomong masalah Yogyakarta, kita tuh punya mindset gini loh, Jogja itu kota pelajar, Jogja itu kota gudeg, Jogja itu kota wisata atau destinasi wisata. Jujur ya guys, rasa kangen itu untuk kembali ke Jogja itu pasti kalian tuh pernah ngerasain kayak gitu, termasuk gua. Apa sih bisa bikin kangen kita untuk kembali ke Jogja? Kalau gua ya, kangen itu Jogja itu area Malioboro, ya kan? Pasar malam, angkringan ya, kultur kebudayaan mereka yang begitu apik banget. Ketika lo sampai di stasiun Jogja itu sudah disajikan pemandangan yang eksotik dari gedungnya, gedung stasiun ya gitu ya. Nah, dan juga keramah tamahan penduduk. Nah, ngomong-ngomong masalah destinasi wisata di Jogja, aduh guys, bener-bener ya, Jogja itu selalu berbenah. Selalu berbenah, walaupun beberapa kali mengalami yang namanya erupsi dari Gunung Merapi. Mereka selalu berbenah. Supaya apa? Wisatawan lokal ataupun mancanegara balik lagi ya. Nah, ngomong-ngomongin masalah destinasi wisata di Jogja, gue punya kenang-kenangan beberapa destinasi wisata yang ada di Yogyakarta dari zamannya sebelum pandemi sampai zamannya pandemi. Ada yang lagi ngehits banget di Jogja, yang pasti kalian tuh pengen balik lagi nih ke sini, terutama untuk kita yang masih punya jiwa muda ya. Kalau kalian punya rezeki lebih, punya waktu cukup, dan sudah lepas dari pandemi ini, yuk kita visit Jogja. Sekalian kita explore Jogja. Kita bisa juga
mempromosikan budaya, seni, dan juga itu tadi tempat-tempat nongkrong yang asik di Jogja ke seluruh rakyat Indonesia, terutama ke mancanegara. Jadi duta pariwisata, kenapa enggak sih? Oke guys, ini guys sedikit kenangan dari daerah istimewa Yogyakarta. Jangan lupa klik tombol like, share, subscribe, komen, kritik dan saran, bunyiin loncengnya supaya channel AA_Bejo tetap eksis. Oke guys, kalau ada waktu, ayo kita wisata ke Jogja. Ini kenang-kenangan dari daerah istimewa Yogyakarta. Check it out. Happy always. Ya, kalau kita nyampe di stasiun Jogja, itu bangunannya bangunan khas Belanda banget ya guys, asik banget ya. Terus pasar Beringharjo, kalau mau belanja di sini, gue saranin bisa ngomong Jawa lah, biar komunikasinya asik, dapat harganya juga yang menarik. Oke guys, nah ini inside Taman Sari, yang ngambil foto bagus banget ya teman gue ya, jadi viewnya cakep deh. Nah ini offroad Kali Adem, agak-agak merinding gue di sini nih ya waktu offroad Kali Adem. Ini best friend gue ada di depan persis Gereja Ayam atau Gereja Merpati. Ini pelataran untuk Setumbu, udah nyampe puncaknya ya, capek banget nih guys, kita 500 anak tangga ini kurang lebih. Ini museum mini sisa hartaku, nah, ini juga bikin merinding ya masuk ke dalam museum ini gitu ya. Selanjutnya ini di pelataran Kali Adem, belakangnya ini tempat mengalirnya lahar dingin. Kita offroad juga ya ke Kali Adem, jalanannya asik, pokoknya suasananya panas-panas sejuk gitu ya. Nah ini di depan gerbang Taman Sari, nanti di dalamnya tuh ada lagi ya, jangan sampai nggak nonton sampai habis nih. Nah ini reruntuhan Candi Prambanan ya. Nah ini dia nih, ini bunker Kali Adem, itu di belakang kita tuh bunkernya ya guys. Ini bener-bener suasananya bikin merinding. Kalau kita bicara tentang wisata Candi Borobudur, banyak tamu yang menginap di sini, itu mereka belum tahu bahwa di Borobudur ada destinasi lain selain Candi Borobudur. Kami bikin paket namanya menikmati Borobudur dari sisi lain. Sisi lain sisi apa? Sisi pemandangan. Di Pondok Setumbu itu jenengan sunrise bisa melihat Gunung Merapi, Merbabu sama Candi Borobudur. Dan di bawah itu hamparan kabut. Ngopi sambil menikmati sinar matahari pun ada di sana. Gereja Ayam itu ceritanya itu ada campur tangan dari selebritis. Jadi Gereja Ayam itu sebenarnya bukan ayam tapi merpati. Tapi memang orang lebih mengenal dengan nama Gereja. Lanjut ya guys, ini kita bisa main sepeda kalau tujuan kita mau nge-vlog atau kita mau promo. Nah mesti izin, tanya keamanan. Ini sebelum pandemi ya guys ya, di area Prambanan, asik banget tempatnya. Nah ini Queen of South Resort Timur di Parangtritis. Itu resortnya itu ngadep langsung pantai Parangtritis. Wah betah nih guys ya, kalau kita ngumpul bareng teman-teman atau keluarga kita tercinta gitu ya. Viewnya langsung pantai Parangtritis, Queen of South Resort Timur Parangtritis. Kita nongkrong di sini guys, nginep bila perlu.
Nah, ini tempat asik banget nih guys buat makan bareng keluarga di Resto Watu Gajah ya. Tempatnya aduh natural banget, kanan kirinya kayak sawah gitu, air ngalir. Aduh. Siapa yang nggak betah coba lama-lama di sini, guys. Bisa dapat inspirasi banyak ya. Nongkrong bareng kawan, bareng keluarga ya. Harganya juga murah. Yang penting sehat dulu lah ya. Sehat negara kita semua. Bebas dari pandemi, ini diambil sebelum pandemi ya guys. Resto Watu Gajah, asik banget tempatnya. Alami banget, sehat banget, kayak sejuk udaranya ya guys. Nah, yang suka sama pantai, ada pantai namanya Indrayanti. Begitu sedikit naik ke bukit, view-nya langsung pantai Indrayanti. Spot fotonya instagramable banget. Wah, ini kalau ke Jogja nggak ke pantai Indrayanti agak-agak rugi ya guys. Nah, ini utuh nih guys, gereja ayam. Kalau sampai di atas tuh pagi-pagi sejuk banget deh udaranya deh ya. Kabutnya masih tebel banget ya. Tempat syuting ADC 2. Ini Candi Plaosan. Ini jarang dieksplor ya. Ini sebenarnya candi ini ya salah satu wisata yang asik juga ya setelah Candi Prambanan. Cuma 10.000 tiketnya loh guys. Buat foto, buat ngevlog gitu ya. Pokoknya penuh dengan peninggalan sejarah. Kita harus menghargai sejarah. Candi Plaosan, asik banget tempatnya. Nah, ini di mana ya guys? Waduh, Studio Alam Gamplong. Ini kalau mau foto, mau ngevlog, aduh, pokoknya banyak banget dan kayak cuma 10.000 tanda masuknya ya. Makanan minumnya murah-murah juga ya di Studio Alam Gamplong ini. Buat syuting film-film pendek itu, video pendek atau video klip musik gitu ya. Atau yang lu suka ngevlog, mampir deh ke Studio Alam Gamplong. Rugi kalau nggak mampir pokoknya sini ya. Ini nih yang bikin betah nih, pengen balik lagi nih ya. Studio Alam Gamplong ya guys, jangan lupa mampir kalau ke Jogja. Nah, sama nih guys, Pantai Wedi Ombo ini salah satu pantai kalau yang mau belajar surfing atau berselancar gitu ya. Di sini ada instrukturnya, bisa tanya-tanya, bisa juga foto-foto, nikmati pantai gitu. Pantai Wedi Ombo. Nah, memang pantai ini cukup lumayan ombaknya, diperuntukkan untuk yang hobi berselancar atau surfing. Tapi hati-hati ya guys kalau belum mahir banget. Di situ ada instrukturnya di Pantai Wedi Ombo. Nah, kalau jalan sama keluarga ya guys, jangan lupa mampir ke Museum Sono Budoyo. Di sini bisa buat belajar anak-anak kita atau adik-adik kita, atau memang yang namanya kota pelajar ya. Pasti ada museum yang menitik beratkan pada pendidikan. Ini sejarah apa aja sih yang ada di Museum Museum Sono Budoyo ini? Ya mampirlah kalau sama keluarga, gitu kan. Anak-anak biasanya suka ya guys dengan apa yang ada di Museum Sono Budoyo Yogyakarta. Jangan lupa mampir ya guys, biar anak-anak kita atau adik-adik kita yang masih sekolah dasar SMP tahu sejarah. Nih lagi nih guys, waduh, keliling dunia dalam satu hari, bayangin ya guys. Cuma ada di Merapi Park Jogja. Ini harga tiket masuknya kalau nggak salah 25 ribuan deh ya per orang ya. Di sini mau main apa aja sepuasnya deh. Mau keliling dunia tuh, ke Paris, ke Itali, kemana aja tuh, ke London. Pokoknya keliling dunia dalam satu hari di Merapi Park Jogja. Aduh, ajak anak-anak spot fotonya instagramable banget, asik-asik banget. Pokoknya nggak nyesel ya. Kalau mampir di sini cuma 22.000 tadi itu ongkosnya ya. Nggak ada yang nggak asik pokoknya di Merapi Park Jogja ini, bikin betah.
di dalamnya juga oke banget gitu ya. Ya, ini salah satu pertunjukan wayang orang. Kalau kalian yang suka nonton wayang orang atau ketoprak gitu ya, di sini ada yang namanya pertunjukan Roro Jonggrang. Nah, ini diambil di masa pandemi ya guys, makanya prokesnya begitu ketat ya. Di dalam pun penonton harus ada physical distancing ya, jaga jarak. Ini ruangannya sejuk banget, bikin kita betah, bikin kita nyaman. Walaupun kita nggak ngerti loh apa maksudnya, tapi minimal kita tahu nih kisah Roro Jonggrang itu seperti apa, dan harga tanda masuknya pun sangat murah lah ya guys. Jangan lupa mampir ya guys di Roro Jonggrang Show ya. Ngopi di pinggir pantai ya, ada salah satu tempat ngopi di kafe Pantai Selili namanya ya. Tuh ngopi viewnya langsung Pantai Selili. Kalau nggak salah di daerah Kali Adem atau gimana ya. Nah, dia nggak, aduh ngopi, tempatnya asik, viewnya asik, harganya murah. Pokoknya bikin betah. Oke guys, jangan lupa mampir ke kafe Pantai Selili ya guys. Wah, nggak bakal rugi deh, bikin betah, menunya juga murah dan sehat tentunya ya guys. Jangan lupa mampir di kafe Pantai Selili. Nah, yang suka pantai ada lagi namanya Ngobaran Beach, Pak. Pantai Ngobaran, jalannya masuk itu lewat kebun, kayak kebun kelapa gitu ya. Nah, begitu masuk pantai ada gerbang, desainnya desain Bali banget, desain Jawa banget. Pokoknya tempatnya benar-benar asik banget. Pantainya juga clean ya, bersih gitu, ombaknya aduh pokoknya bikin adem dah. Ngobaran Beach, Jogja Sunset Park Paralayang. Ini gue sih nggak ngeliat paralayang ya, mungkin pernah ada mungkin ya kegiatan untuk paralayang atau terbang gitu, terbang layang. Jadi benar-benar ngeliat sunset di sini nih, ya indah banget, adem banget. Satu lagi nih, Pantai Jungwok. Ini pantai namanya agak ke Korea-Koreaan gitu ya guys, nggak Korea nggak Tiongkok, nggak ngerti lah. Tapi memang di sana dinamain Pantai Jungwok. Pantai yang berpasir putih, pokoknya asik buat foto, buat berendam, buat main air dah. Mampir dah kalau ke Jogja itu Pantai Jungwok. Ada kok di Google Maps ya, biar gampang dicari. Ini guys, Bukit Panguk Kedibung. Aduh, speechless ya kalau ngeliat pemandangan yang luar biasa dari Sang Maha Pencipta nih guys. Kita bisa ngeliat bukit-bukit, bisa ngeliat gunung gitu ya. Jadi nggak rugi spot foto ngevlog itu dengan hamparan kabut, ademnya, damainya, minta ampun. Ini Bukit Panguk Kedibung. Don't forget ya guys, mampir ke sini guys, biar dapat spot foto yang ajib banget dah buat Instagram you pada ya. Jangan lupa mampir ya guys di Bukit Panguk Kedibung. Nih guys nih, yang bikin gue betah nongkrong di Jogja tuh Malioboro ya, angkringannya, jajanannya, suasana malamnya gitu ya. Walaupun jalan agak berdesak-desakan tetap indah gitu ya, tetap ngeni gitu ya.
seniman-seniman Jogja itu luar biasa ya guys. Terus cendera matanya itu murah-murah ya, suasananya itu aduh asik banget ya, bangunan-bangunan tempo dulu gitu ya, yang bikin kita flashback ke zaman sejarah. Yang kita nggak boleh melupakan sejarah ya guys. Pokoknya ini mesti nggak akan digalan ya sama para pelancong gitu di Malioboro, udah terkenal banget lah seluruh mancanegara. Balik lagi guys, kita ke Malioboro yuk, kita visit Yogyakarta. Luar biasa ya guys, ini obat mata nih, sejuk banget ya hamparannya tuh. Ini di mana ya? Wow, di teras Merapi guys. Ini kalian kalau mampir ke sini ya sudah menghirup udara yang bersih banget. Apalagi kalau pagi-pagi bisa spending ya dekat-dekat teras Merapi ya, bisa nginep gitu ya. Ngevlog di sini, ngobrol-ngobrol di sini, foto-foto di sini, kongko di sini. Ini salah satu peninggalan sejarah juga ya guys. Ini ada kolam renangnya, ada ATV-nya juga ya. Nah, asikan ya teras Merapi guys. Jangan lupa mampir ya guys di teras Merapi ya. Wah, ini yang lagi ngehits nih guys, Obelix Hills. Di atas bukit guys, view-nya itu aduh gua nggak bisa ngomong deh guys. Gunung, perbukitan, pokoknya asik banget tempatnya untuk nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi bareng teman-teman yang sefrekuensi gitu ya. Pokoknya ini yang bikin betah balik lagi ke Jogja nih. Nah, ini salah satu tempat ibadah Masjid Suci Ati Sleman, adanya di Sleman. Sesibuk apapun kita, jangan lupakan ibadah. Oke guys, mampir guys kalau waktunya ibadah dan kasihkan ya guys. Gue harus ngomong apa lagi guys, ini ada The Mangol ya, Ombo apalah ya, itu viewnya bukit guys, tempat nongkinya ajib, adem, sejuk, wajib mampir nih guys. Nah ini nih lagi guys yang baru kan ya guys ya, PH Ocean View. Jadi begitu kita ngopi nongki langsung kelihatan tuh yang namanya laut. Wah, hamparan laut ya guys di PH Ocean View. Jangan lupa guys mampir, tiketnya murah juga kok ya, enggak 10.000 bisa nikmatin pemandangan laut dari di ketinggian bukit ya. PH Ocean View ngehits banget ya guys di Jogja. Nah kita mau kemana habis ini guys? Ya pasti masih keliling di Jogja ya guys. Nah kalau keliling begitu tuh apa ya? Wah, nggak salah lagi ya guys, Candi Prambanan, eksotis banget, penuh dengan sejarah ya enggak? Mampir ke Prambanan Temple. Nah ini tuh tempat ngopi lagi nih guys, Millennium Coffee and View tuh. Aduh. Bisa berjam-jam kita ngopi di sini guys, cari inspirasi, ngobrol ngalor ngidul, spot fotonya juga bagus ya guys, buat ngevlog, buat bikin video klip juga, atau yang kalian mau hanya kongko-kongko aja guys, dijamin guys betah seharian guys. Millennium Coffee and View, ojo lali mampir ya guys. Lanjut guys, ada yang namanya Jogja Exotarium. Apaan sih? Nah ini sebenarnya mini zoo ya guys, kayak kebun binatang tapi mini ya. Sini kalau bawa keluarga kecil, anak-anak gitu, puas deh mereka, bisa langsung ketemu pawang-pawang binatang ya, karena bisa disentuh ya, bisa dipegang, atau feeding, kita ngasih makan di Jogja Exotarium.
Ini harga tiket masuknya cukup murah ya, sekitar 20.000 atau 15.000 atau 25.000-an lah ya, tergantung usia juga. Nah, oke guys, Jolali guys, mampir karo keluarga. Jogja Exotarium, tempatnya asik banget, hijau banget, pokoknya ramah lingkungan. Jolali mampir ya guys. Watu Amben, apa nih Watu Amben ya? Oh, kayaknya buat tempat ngopi, viewnya sunset. Tempatnya kayak pendopo gitu, asik banget ya, jawi banget gitu ya, nyaman. Apalagi teh tubruk, waduh, pakai gula batu, waduh, asik banget nih. Di Watu Amben namanya ya guys. Nah, kita lanjut mana nih guys? Wah, tempat kopi juga ya guys, namanya kedai kopi Nada Tama Bantul. Ini yang unik adanya di kolong jembatan nih guys ya, asik banget. Itu dia punya aliran sungai tuh clean ya, bersih gitu ya, bisa ngerendam anak-anak di situ loh, dan kayaknya bebas polusi udara gitu ya guys. Mampir ya guys ke kedai kopi Nada Damar di Bantul. Nah ini guys, tadi Heha Ocean View, sekarang Heha Sky View. Wah, kalau udah ada di atas ya guys, kita bisa ngeliat pemandangan langit, hamparan langit di Jogja itu luas banget di Heha Sky View. Harga masuknya murah kok guys, sekitar 10.000 sampai 15.000 ya guys. Pokoknya tongkrong ini bikin betah ya guys. Nah ini yang gue bilang tadi, Taman Sari. Ini petilasan ya guys, beberapa permaisuri untuk mandi. Di dalamnya ada kamar-kamar juga ya, selirnya raja gitu ya. Nah ini bener-bener suasananya historical banget gitu ya. Nah ini tuh ada kolamnya buat mandi para permaisuri atau selir. Ada kamar-kamar tidurnya lengkap pokoknya guys di sana guys. Buat foto juga bagus ya guys. Taman Sari nih guys. Nah gedungnya benar-benar sudah ratusan tahun mungkin lah ya, tapi terawat dengan apik karena cagar budaya. Nah ini lagi nih guys, Heha Ocean View. Tadi yang pertama, nah ini kita langsung lihat viewnya laut lagi ya guys. Yang pertama spotnya beda ya, ini spotnya gua ambil beda juga ya guys. Nah ini udah masak, ini pakai prokes, pakai beberapa pakai masker juga ya, harus, dan berbagai pakai jarak sudah diterapkan di Heha Ocean View di masa pandemi. Ini sebelum PPKM darurat loh, jadi agak aman dikit lah ya, mungkin sekarang ditutup kali ya. Nah geblek, wah geblek kalau kata orang Betawi apa ya, tapi nih geblek ini viewnya tuh Bukit Manoreh ya, kayak film Skor Sepuh ya, misteri Gunung Merapi nih, Bukit Manoreh ya. Tempat ngopi coy, hamparan sawah gitu ya. Bukit Manoreh, hijaunya itu bikin mata sehat, bikin otak fresh ya, enggak pusing-pusing tuh hilang. Kopi tuh betah di sini guys, cari inspirasi buat berkarya ya guys. Jangan lupa mampir ya guys, Geblek Manoreh View. Tuh pantainya agak banyak nih, salah satu lagi Pantai Drini. Pantai Drini juga kelihatannya pasirnya agak pasir putih gitu ya. Ada jembatan cinta gitu ya, kayak di Marunda. Ini beda nih, tempatnya di Pantai Drini. Bisa buat berendam, buat main-main, kayaknya juga memang tidak terlihat ombak yang terlalu mengkhawatirkan. Tapi stay safe ya guys, kalau ada guardnya, lifeguardnya ya tanya-tanya biar aman main di pantai gitu ya. Pantai Drini guys, jangan lupa mampir buat ngademin awak. Tuh tempat ngopi lagi, spot fotonya bagus, buat nongkrong, bisa ngevlog, bikin video pendek di Hidden Camp daerah Bantul. Kayaknya asik pagi-pagi ya di sini ya, adem gitu ya, suasananya damai gitu ya. Sore juga asik sih, buat ngopi-ngopi bareng temen ya, nongki-nongki di Bantul tuh guys. Bener ya nggak? Spotnya tuh aduh hijau, bener hijau dah. Susah dapetin di Jakarta kayak gini ya guys ya. Mampir-mampir di Hidden Camp Bantul kalau ke Jogja.
Nih guys, Watu Amben tadi kan bawah ya, sekarang Watu Amben di Piungan Banten, Bantul maksud aku dia. Ngopi malam-malam kayaknya romantis banget ya, cahayanya begitu gitu, pemandangannya atau viewnya itu kota Jogja, bukit-bukit gitu ya, Watu Amben. Pokoknya aduh, nggak kerasa waktu kalau di sini ya, sambil ngopi sambil ngobrol-ngobrol bareng temen bareng keluarga gitu ya. Watu Amben guys. Nah ini mungkin kayak pasir berbisik kali ya yang di Sastromen, tapi kayaknya di Bromo ya, bukan di Parangkusumo ya. Nah ini gumuk pasir yang ada di Parangkusumo. Kalau waktu itu gue pikir ini salah satu yang di Bromo ya, tempat syuting pasir berbisik, tapi ternyata di Parangkusumo juga ada gumuk pasir. Main-main pasir silahkan kesini guys, anggap aja lagi syuting pasir berbisik. Kalau mau nyebur di Kedung Kedut, Kulon Progo, nah itu bisa ya guys, ada air terjunnya. Ini kena otak itu hilang ya stres-stres itu guys. Kedung Kedut, Kulon Progo, aduh ampun, asik banget ini buat mandi-mandi. Nah ini Pantai Ngerawe Kukup, ini viewnya sengaja diambil dari bukit, jadi hanya view Pantai Ngerawe. Ini di sore hari, adem, nyaman gitu ya. Ini kalau nyari ide, nyari inspirasi, bisa lah nongkrong di Pantai Ngerawe guys, sambil ngokop kopi atau teh tubruk gitu. Boleh ya guys, mampir Pantai Ngerawe Kukup. Nah kalau ngeliat desainnya Belanda banget ya guys, Bumi Merapi Kali Urang. Ada apa di dalamnya tuh guys? Teng teng, wah spot fotonya itu aduh clean banget ya, udah warnanya putih biru gitu kan ya, bersih gitu, kayaknya khas banget, terawat, bersenam, anak-anak juga betah ya. Nah ini di lantai 2-nya ya guys. Nah ini kayak main apa namanya tuh ya, labirin ya, tapi bener-bener asik ya, belum lama ini kayaknya nih dibangunnya. Nah spot ini juga yang bikin betah nih anak-anak, karena bersih, terawat, putih semua ya. Jangan lupa mampir ya guys, Bumi Merapi Kali Urang. Watu Langit Coffee, wah ini kalau mau lihat sunset kita bisa nongkrong di Watu Langit Coffee ya guys. Tempat ngopi lah kayak tadi ya. Nah ini juga malam-malam spotnya. Nah ini senja di Bukit Soka. Wah gue kayak narator cerita radio zaman dulu ya guys. Senja di Bukit Soka, ngopi guys. Batu Angkruk Wonosobo. Bagaimana nggak betah guys? Ini kalau kita promosikan ke luar negeri nih guys, ini gue yakin ini bisa jadi devisa negara masuk banyak ya. Mereka tahu spot-spot foto yang bagus. Kalau kita aja naksir kok guys, apalagi orang-orang luar yang suka dengan art gitu ya, dengan seni. Ini Batu Angkruk ini salah satu yang gue rekomendasiin lah kalau kalian mau ngevlog atau gimana. Yang terakhir nih guys ya, Kebun Teh Ngelinggo di Pagerharjo, Samigaluh, Kulon Progo, panjang namanya guys. Ini hamparan kita ngeteh itu di bawahnya kebun teh. Kalau kayak di Sukabumi ada ya, Ciwok gitu ya, di Bandung ya. Nah ini kebun teh Ngelinggo. Oke ya guys, semoga kita dikasih sehat, dikasih rezeki berlimpah, dibebaskan dari pandemi, kita bisa wisata bareng-bareng ke Jogja. See you on Jogja.